Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam pelajaran sirah. Kajian terakhir kita mengenai pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Khadijah. Kita sebutkan bagaimana kemuliaan, fadilah dan keutamaan wanita pertama yang mengorbankan apa yang beliau punya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah, wa kullu auladihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minha siwa Ibrahim. Dan termasuk di antara kemuliaan Khadijah, semua keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam darinya. Semua anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rahimnya Khadijah. Kecuali satu, yaitu Ibrahim. Ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum. Setelah perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijri, Nabi SAW mulai memberanikan diri, ngajak masuk ke dalam agama Islam para raja-raja yang berdekatan dengan Jazirah Arab melalui tulisan risalah dengan mengutus para delegasi, para duta. Maka Nabi SAW mengirim utusan ke Habasyah, Ethiopia. Rajanya bernama siapa? An-Najasyi. Kemudian mengirim tulisan ke Romawi. Rajanya siapa? Kaisar yang bernama Heraklius. Gitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim risalah ke Persia. Raja yang bernama apa? Kisra. Dan termasuk kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim ajakan dakwah masuk ke agama Islam kepada Raja Mesir yang bernama Al-Makukis. Raddan jamilan. Raja-raja tersebut menanggap dengan sangat baik. Ditanggapi positif. Kecuali Persia saja. Ketika sampai ajakan untuk masuk ke dalam agama Islam, mazzaqahu, disobek-sobek suratnya Nabi SAW. Dan mengatakan abdun haqir min ra'iyati, hamba rendahan yang tinggal di bawah kekuasaanku, karena Jazirah Arabia pada saat itu ya di bawah payungnya Persia. Nah, kata Kisra ketika melihat ajakan masuk ke dalam agama Islam, dia mengatakan abdun haqir min ra'iyati wa kadzaba ismahu qabla ismi. Bisa-bisanya manusia rendahan di antara orang Arab meletakkan nama dia sebelum namaku,
Sobek. Ketika sampai pada telinga Nabi SAW, beliau bersabda, mazzakallahu mulka. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabik-cabik kekuasaannya. Dan terbukti setelah itu. Hancurnya Imperatur Persia. Nah, maka raddan jamilan. Semua raja-raja ketika mendengar ajakan Rasulullah SAW, mereka tanggapi dengan baik. Termasuk Raja Mesir. Yang dikirim ke Mesir adalah sahabat Nabi SAW yang bernama Hatib ibn Abi Balta'ah wa kana fasihal Arabiyyah. Hatib ini punya lisan. Sahabat yang ahli orator. Bahasa Arabnya fasih. Enak kalau bicara. Public speakingnya ini bagus. Ini yang diutus oleh Nabi SAW. Berangkat ke Mesir. Maka dibacakanlah dengan nada beliau, suaranya beliau di hadapan Raja Al-Maqukis. Dan Maqukis merupakan Hakim Iskandaria. Mesir pada saat itu, ibu kotanya adalah Iskandaria. Kota yang sangat maju pada zamannya. Dibaca oleh Hatib. Maqukis merasa asik. Senang dengan kalimat-kalimat yang ditulis. Setelah menyimak seruan Rasulullah SAW, maka Al-Maqukis memberikan jawaban. Bismillahirrahmanirrahim pun juga dengan tulisan. Minal Maqukis azim al-Qib. Dari Maqukis penguasa Qib, yaitu penguasa Mesir. Ila Muhammad ibn Abdillah salamun alaik amma ba'd. Kepada Muhammad ibn Abdillah keselamatan untukmu, kesejahteraan pada dirimu, amma ba'du. Inni qad qara'tu kitabak. Wahai Muhammad, aku telah membaca bukumu, pesanmu, memo yang kamu buat. Wa fahimtu ma tad'u ilai, dan aku memahami apa yang kamu ajak. Intisarinya saya faham. Peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa alimtu annahu nabiyyun baqi. Dan saya pun juga tahu karena Maqukis termasuk yang bisa menulis dan membaca tulisan. Suka baca. Wa alimtu annahu nabiyyun baqiya, dan saya tahu masih tersisa nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dhanantu annahu sayakhruju minasyam, tapi saya kira nabi ini akan keluar dari negeri Syam. Saya enggak menyangka keluarnya di Jazirah Arab. Saya mengira akan keluar dari utara, bukan di selatan. Wa akramtu rasulak. Saya menjamu dutamu. Saya layani dia. Wa ba'athtu ilaika bijariyatain. Aku kasih hadiah kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua wanita. Wa lahuma makana fil qibti azim. Dan dua wanita ini bukan sembarangan. Yang punya kedudukan di tengah-tengah kita. Wah, dia raja. Ya mungkin yang bukan hadiah biasa. Aku kirim kepada engkau dua wanita yang memiliki kehormatan dan kedudukan di tengah-tengah kami. Wal kiswah wal baghlah tarkabuha. Begitu juga kami hadiah kepada engkau pakaian, kain. Begitu juga baghl, supaya engkau bisa mengendarainya. Baghl itu hewan, peranakan dari keledai yang dikawin dengan kuda. Istilahnya baghl, mungkin tidak ada di Indonesia. Antara keledai dan kuda, lahirnya ini baghlah. Lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada apa? Kuda.
Kalau kuda boleh dimakan, keledai nggak boleh dimakan. Perkawinan ini lahir Baghlah. Apa hukumnya? Dikiaskan dengan ibunya. Seperti keledai nggak boleh dimakan. Ini Baghlah. Dan aku hadiahkan kepada engkau pakaian dan Baghlah yang bisa engkau tunggangi. Nah, maka dibawa oleh Hatib bin Abi Baltah sampai di Mekah. Nah, dua wanita ini kakak adik. Satunya bernama Maryah bintu Syam'un al-Qibtiyah, dan yang kedua adalah Sirin bintu Syam'un al-Qibtiyah. Kakak adik. Nah, maka Maryah al-Qibtiyah dan Sirin aradat 'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditawari oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam agama Islam. Orang Qibti rata-rata Nasara. Jadi Maria ini datang ke Mekah dalam keadaan dia beragama Nasrani. Nah, maka dipaparkan oleh Nabi SAW kepada dua wanita ini Islam, dan mereka ikut masuk Islam setelah ajakan Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Nabi SAW mengambil Maria dan Sirin diberikan kepada ahli syair kaum muslimin. Ahli syairnya Nabi SAW yang bernama siapa? Hasan ibn Thabit. Hasan ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Maria ini menjadi ima. Ini pendapat yang rajih, bukan istri Nabi, tapi budak yang digauli, budak yang disentuh. Nah, dan Maria, sebagaimana disebutkan dalam beberapa literatur, imra'atun jamilatun baydha tal'ah, wanita yang putih, cantik, posturnya tinggi. Bahkan ketika datang diperhatikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Aisyah mengira jangan-jangan dan jangan-jangan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan Maria al-Qibtiyah ini di awalil Madinah. Agak jauh, perbatasan kota. Lumayan jaraknya dengan pemukiman kaum muslimin. Diletakkan di perbatasan kota. Nah, ini terjadi pada tahun ke-7 Hijri. Berhubungan Maria dengan Nabi SAW dalam kurun waktu 1 tahun, sampai kemudian Maria hamil dan melahirkan anak Nabi SAW yang terakhir. Nah, diletakkan di awali 1 tahun. Maka ketika pada tahun 8 Hijri, tepatnya di bulan Dzulhijjah, lahirnya seorang putra. Nah, Nabi SAW bisa terbayang ya, bagaimana senangnya. Umur sudah 60 tahun. Anak laki-laki nggak ada. Nah, bahkan mayoritas putri-putrinya pun sudah wafat. Mayoritas umur 60 tahun. Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki berupa anak laki. Bagaimana bahagianya Rasulullah SAW. Sampai beliau mengatakan, "Wulida lil-laila wa sammaituhu bi ism abi." Pada malam hari ini aku punya anak laki-laki. Langsung saya kasih nama dengan nama ayahku. Maksudnya ayahku di sini adalah kakek beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga diberikan nama Ibrahim. Nah, subhanallah. Nah, Nabi SAW menyayangi anaknya. Bahkan kata Anas bin Malik, "Ma ra'aitu ahadan arham bil iyal." Aku tidak melihat seseorang yang paling senang dengan anak kecil, yang paling cinta dengan anak-anaknya, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nantalik nahna wa ma'ahu, kadang kita jalan bersama Nabi SAW dari tengah kota menuju ke Awali, perjalanan yang lumayan jauh, kita jalan kaki. Fayadkhulul bait wa yuqabbiluhu thumma yarji'. Cuman karena ingin masuk rumah,
mencium Ibrahim, kemudian setelah itu balik. Ini sering sekali kita lakukan. Ikut sama Nabi SAW jalan kaki ke awali. Ibrahim digendong, diajak bercanda, dicium. Bangganya Rasulullah SAW punya anak laki. Setelah itu kita pun balik ke kota. Qadarullah ma syafa'al, famaridha. Setahun sekian bulan berjalan, Ibrahim sakit, washtadda maradhuh, sakitnya bertambah parah. Kemudian Ibrahim wafat pada tahun 10 Hijri wa umruhu 18 sana. Umurnya 18 syahr. 18 bulan. Senang-senangnya, bangga-bangganya. Allah Subhanahu wa taala takdirkan Ibrahim wafat. Seorang ayah wajar. Nabi SAW juga manusia. Maka beliau pun menangis. Di sampingnya ada Abdurrahman ibn Auf. Kata Abdurrahman ibn Auf, "Amma tabki ya Rasulullah? Kenapa Anda menangis wahai Nabi?" Maka Rasulullah menjawab, "Innaha rahmah." Wahai Abdurrahman, air mata ini keluar dari kasih sayang. Air mata ini keluar dari dasar cinta. Wa innal qalb wa innal ain la tudma. Wa innal qalb la yahzan. Hati ini sedih. Mata ini berlinang. Wa la naqul illa ma yurdi ar-rabb. Suatu manusiawi ditinggal buah hati, kita sedih, kita menangis. Tapi kita tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menampar-nampar pipi, mencabik-cabik rambut, menyobek baju, teriak-teriak, bahkan sampai terkadang gak sadar membuka auratnya, mengucapkan kalimat-kalimat anti takdir, tidak terima dengan keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersabda, "Wala naqulu illa ma yurdi ar-rabb." Air mata berlinang, hati bersedih, tapi kita tidak melampaui batas. Tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak meridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi farakika ya Ibrahim la mahzunun. Wahai anakku, kita bersedih atas perpisahan dengan dirimu. Kemudian Nabi SAW mensolatinya. Kemudian Ibrahim dibawa dan dikubur di pemakaman apa? Dekat masjid Al-Baqi. Dikubur di pemakaman Al-Baqi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini putra bungsu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari siapa tadi? Maria Al-Qibtiyah. Maria sekali lagi bukan istri, sehingga tidak disebut Ummul Mukminin karena beliau adalah budak yang digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, budak yang digauli oleh Nabi ada 4. Hanya Maria yang memberikan keturunan. Dan itu pun tidak lama. Nah, kemudian Maria Al-Qibtiyah, kata Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab, tuwfiyat fi khilafati Umar. Nah, Maria masih diberikan umur sampai pada masa khilafahnya Umar. Dan Maria Al-Qibtiyah wafat pada tahun 16 Hijri. Wada'a Umar li syahadati janazatiha. Bahkan Umar memanggil kaum muslimin untuk menghadiri jenazahnya. Wa shalla alaihi, dan Umar sendiri yang mensolati beliau. Wa dafanat fil baqi bijanibi ibniha. Kemudian Maria dikubur di pemakaman Baqi di samping putranya. Di samping putranya siapa tadi? Ibrahim. Nah, ini putra bungsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Kata Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah, wa kullu auladihi minha siwa Ibrahim. Semua anak Nabi SAW itu dari Khadijah kecuali Ibrahim. Wa wulidat lahu dari Khadijah awalan Al-Qasim. Nah, putra Nabi SAW. Nah, yang paling besar bernama Al-Qasim. Oleh sebab itu Nabi SAW gelarnya Abul Qasim. Nah, Qasim ini ulida qabla nubuwah, lahir sebelum kenabian, tapi juga enggak lama, wafat di umur 2 tahun. Wafat di umur 2 tahun. Berarti wafat di kota Makkah. Nah. Thumma Zainab. Setelah Al-Qasim adalah Zainab. Nah, Zainab berarti putri apa? Sulung. Putri tua. Bahkan ada khilaf mana yang lebih tua antara Zainab dengan Qasim. Ada yang mengatakan Zainab, ada yang mengatakan Qasim. Intinya putri yang paling tua adalah Zainab. Nah, ini putri sulung. Nah, dan Zainab ikhwani hafizakumullah adalah akbar banati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir 10 tahun sebelum kenabian. Lahir 10 tahun sebelum kenabian. Berarti berapa jaraknya Nabi dengan Zainab? Hah? 30 tahun. Nah, jadi ketika lahirnya Zainab, Nabi SAW berumur 30 tahun. Tazawwajaha Abul As ibn Rabi'. Zainab, putri pertama Khadijah, dinikahi dengan lelaki yang pandai, pintar, ulet, rajin, ahli bisnis, kaya raya, pedagang, yang bernama Abul As ibn Rabi', bukan orang lain. Ibnu ukhtiha, anak dari saudarinya Khadijah sendiri. Berarti apa istilah kita? Ponaan. Ponaannya Khadijah, suaminya Zainab ini. Nah, dari saudari Khadijah yang bernama Halah bintu Khuwailid. Nah, dan Khadijah nemen cintanya sama anak ini, sama Abul As. Anaknya baik, amanah, nggak niku-niku, kerja keras. Wa kanat lahu bimanzilati waladiha. Kata ahli sejarah, wis dianggap anaknya sendiri, Abul Asim, oleh Khadijah. Dianggap anak lakinya. Sehingga tatlubu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuzawwija ibnatahu. Maka Khadijah lah yang membujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi di lobi, wis jangan jauh-jauh, ada ponaanku, daripada ngambil yang lain. Nah, kita sudah tahu Abul As, gak perlu diteliti, gak perlu dicek. Keluarga sendiri dari dalam rumah, plus minusnya kita udah paham, gak perlu spekulasi. Dan anak ini pas, cocok. Nabi pun ikut. Maka dinikahkan Zainab dengan Abul As. Nah, Ibn Rabi'. Subhanallah. Ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, Zainab masuk Islam, Abul As ala dini abi. Kekeh tetap berpegang dengan agama nenek moyang. Melanjutkan rumah tangga. Dalam satu rumah, yang ini ahli tauhid, yang satu menyembah berhala. Berjalan seperti itu. Sampai kemudian Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Otomatis Zainab di mana?
Ya di Mekah sama suaminya. Tahun 2 Hijri. Kharaja Abul As li muharabatil muslimin ma'al musyrikin. Abul As ini keluar tahun 2 Hijri bersama kaum musyrikin seluruhnya. Berperang melawan kaum muslimin pada pertempuran apa? Yang pertama, Badr. Abul As ikut. Yang dilawan siapa? Mertuanya sendiri dan kaum muslimin. Kaum musyrikin kalah. Mereka banyak yang wafat. Sisanya jadi tawanan. Subhanallah. Khirash ibn Simmah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah pegang Abul As. Ini jadi hartaku sekarang. Abul As menjadi apa? Tawanan kaum muslimin. Di kota Madinah. Abul As ini siapa tadi? Suaminya Zainab. Apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di kota Makkah? Kumpulkan uang, kumpulkan harta. Kirim ke Madinah sebagai tebusan. Ada yang anak nebus bapaknya. Nah, bapak nebus anaknya dengan harta yang mereka punya. Nah, tiba-tiba Zainab kirim satu perhiasan. Sampai di Madinah diterima oleh Rasulullah SAW. Apa perhiasan ini? Kalung milik Khadijah. Yang dulu dihadiahkan oleh Khadijah pada saat pernikahan Zainab. Nabi SAW tahu perhiasan istrinya. Dia sudah wafat. Fata'athara Nabi SAW bidzalik. Namanya orang tua. Beliau apa? Terenyuh. Tak tega. Melihat kilada. Ini kalung bekasnya kalungnya istriku. Kalungnya Khadijah yang diberikan hadiah kepada Zainab. Saking senangnya, saking bahagianya, saking bangganya dapat ponakannya sendiri. Ponakannya ditawan sekarang. Dan otomatis akan menjadi haknya siapa? Khirash ibn Simmah. Karena dia yang pegang. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya. In aradtum an tutliqu laha fataruddu 'alaiha maluha faf'alu. Wahai para sahabatku, kalau kalian ingin, ya dikembalikan kepada mereka, itu haknya mereka. Nabi SAW tidak maksa. Kalau kalian ingin, lepaskan tawanan dia dan kembalikan tebusannya. Kalau kalian mau maka lakukan. Para sahabat Nabi SAW cinta dengan Rasulullah. Petua, wejangan, perintah Nabi SAW mereka letakkan di atas kepala. Dengan senang hati. Abul As dibebaskan. Kalungnya pun diberikan lagi kepada Abul As. Tapi Nabi SAW kasih satu syarat. An tukhalli sabilaha wa ya'dhan laha bil hijrati ilal Madinah. Abul As, kita lepaskan kamu, kita kembalikan tebusanmu free, gratis. Nah, tapi satu hal, lepaskan Zainab, izinkan dia hijrah ke kota ini. Biarkan dia bersama kami. Fawafa bidzalik. Taib wahai Nabi. Aku akan penuhi janji-janji. Pulang ke kota Makkah, sampaikan kepada istrinya. Maka dipersiapkan. Di antaranya Abul As
memerintahkan saudaranya sendiri, adiknya, untuk menemani Zainab sampai tiba di kota Madinah. Jangan sampai ada kendala. Nah, aku laki, pegang ucapanku, dan aku sudah berjanji di hadapan Nabi SAW, anaknya akan selamat sampai di kota Madinah. Dipenuhi janji tersebut. Maka Zainab pun apa? Hijrah dan tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perlu antum ketahui, ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, propaganda yang dibawa oleh orang-orang Barat termasuk dan orang-orang liberal yang mereka berusaha untuk memperbolehkan nikah beda agama adalah kisah ini. Putri Nabi SAW nikah beda agama bahkan sekian tahun dalam satu rumah. Kita katakan yang pertama, Nabi SAW menikahkan anaknya. Beliau belum jadi Nabi. Beliau belum jadi Rasul. Beliau belum turun wahyu kepadanya. Belum turun Al-Quran. Dan kondisi kaum muslimin pada saat itu mereka berbeda-beda. Gak semuanya menerima. Kadang dalam satu rumah bapaknya muslim, istrinya musyrikah. Ibu muslimah, anaknya musyrik. Di permulaan Islam, perkara ini masih diberikan kemudahan. Di masa-masa awal. Dari jalur ini pula dijadikan kesempatan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala memang untuk mengganggu Nabi SAW dan kaum musyrikin. Ya apa caranya yang punya istri muslimah mereka bujuk supaya apa? Diceraikan. Dan terjadi. Anaknya Abu Lahab contohnya yang bernama Utbah diiming-imingi akan dikasih wanita cantik dari kalangan Quraisy dengan syarat dia ceraikan istrinya. Siapa istri beliau? Anaknya Abu Lahab. Siapa istrinya? Putri Nabi SAW, Ruqayyah. Dan diceraikan. Setelah itu baru dinikahi oleh Utsman. Ruqayyah adalah istri dari putranya Abu Lahab yang bernama Utbah. Termasuk apa? Abul As. Ketika mereka melihat Zainab ikut dengan agama ayahnya, ya apa caranya dibisiki Abul As, diganggu, diiming-imingi, diberikan wanita cantik, diberikan wanita yang luar biasa dari kalangan Quraisy. Tapi memang Abul As ini setia dan mengatakan, wallahi inilah ufariku sahibati, demi Allah aku tidak akan menceraikan Zainab. Ma uhibbu annani bi imra'atun min Quraisy. Aku tidak mau wanita manapun dari kalangan Quraisy melainkan Zainab. Titik. Kesetiaan ini dijaga oleh Zainab. Kita kembali kepada kisah tadi. Zainab pun hijrah ke kota Madinah. Pada tahun 8 Hijri sebelum penaklukan kota Mekkah, Abul As membuka open investasi. Ngumpulkan apa? Ya, invest. Satu dengan yang lain ngasih hartanya. Nah, untuk diputar, untuk dipakai. Yang dilakukan oleh Abul As adalah mudajiron ila Syam. Berusaha untuk membuka dagangan mancanegara. Dibawa harta-harta itu pergi ke negeri Syam. Oh subhanallah, di sana Abul As sukses. Di sana Abul As sukses. Sehingga mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga beliau pun kembali ke kota Makkah. Di tengah-tengah perjalanan, i'taradahu sariyatun Nabi SAW. Ketemu dengan tentara patroli Rasulullah SAW. Batalion Nabi, di antara mereka ada yang punya banyak tugas. Patroli sekian daerah. Kedapatan Sariyatun Nabi, batalionnya Rasulullah SAW, fa'akhadhu malahu, langsung harta mereka dirampas
oleh para sahabat. Diambil hartanya. Abul As berhasil melarikan diri. Harta tersebut dibawa oleh kaum muslimin dengan gembira, senang, gembira masuk ke kota Madinah. Abul As berhasil kabur selamat. Apa yang dilakukan? Dakhala mutaharriban ilal Madinah. Beliau masuk ke kota Madinah. Dengan apa? Sembunyi-sembunyi. Masuk di malam hari. Apa yang dia lakukan? Istajara Zainab. Datang sembunyi-sembunyi kepada mantan istrinya, Zainab, untuk minta perlindungan. Nah, maka sorohat bin nas fajran. Ketika kaum muslimin keluar sholat subuh ke masjid, Zainab teriak dengan suara yang keras. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, inni ajartu Abul As. Ketahuilah bahwasanya aku telah memberikan jaminan keselamatan bagi Abul As. Di dalam Islam, kalau seorang muslim memberikan jaminan keselamatan, maka tidak ada yang boleh menyentuh, walaupun itu musuh. Ini Islam. Orang sudah diberikan jaminan keselamatan, maka harus sportif. Dihargai jaminan seorang muslim. Maka karena Zainab memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, ya dia nggak boleh dilolimi, nggak boleh dilukai. Tujuannya Abul As datang adalah untuk melobi, supaya bisa untuk membawa itu harta-harta milik banyak orang di kota Mekah. Investasi sekian manusia, aku punya tanggung jawab untuk mengembalikan itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Lagi dan lagi menyampaikan kepada para sahabatnya. In aradtum an turji'u amwalahu faf'alu. Kalau kalian mau mengembalikan harta dia, maka kembalikan. Para sahabat lagi-lagi mendengarkan sabda Nabi SAW dengan lapang dada. Dikembalikan harta ini semua kepada Abul As. Allahu Akbar. Karena sekali lagi, Zainab melihat apa? Abul As orang yang setia. Dan punya banyak pengorbanan. Ini dilihat oleh Zainab. Sehingga memberikan apa? Jaminan keselamatan. Akhirnya, alhamdulillah diambil harta itu dan dibawa ke kota Makkah. Dibagi-bagikan kepada pemiliknya masing-masing. Kemudian diberikan keuntungan. Nah, dari hasil perdagangan tersebut. Setelah selesai, deklarasi. Mengumumkan secara terang-terangan, asyhadu anna Muhammadar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam pada tahun 8 Hijri. Setelah itu membawa perbekalan, hijrah ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, faradda Nabi SAW ibnatahu. Dikembalikan Zainab kepada dia. Bantahan bagi propaganda yang mengatakan boleh pindah agama, Nabi SAW mengembalikan Zainab kepada Abul As dengan nikah yang baru dan dengan mahar lagi. Ibarat apa? Ya seperti pernikahan ulang. Nah, nikah baru dan dengan mahar yang baru. Nah, ini Zainab putri Nabi SAW. Kemudian tidak lama setelah itu pada tahun 8 Hijri, kemudian Zainab sakit, dan Zainab wafat di umur 29 tahun di tahun 8 Hijri. Ini Zainab putri Nabi SAW. Kemudian kata Syekh Al-Mubarakfuri, wa Ruqayyah. Begitu pula putri kedua setelah Zainab bernama Ruqayyah. Tadi kita sudah sempat singgung. Ruqayyah ini menikah dengan putranya Abu Jahal, kemudian dicerai dan dinikahi oleh Utsman bin Affan. Dan Ruqayyah ini memiliki julukan karena keutamaannya. Diberi julukan Zatu al-Hijratain, wanita yang punya kiprah pada 2 kali hijrah. Karena Ruqayyah hijrah ke mana? Negeri Habasyah, ke Ethiopia, ke Afrika, kemudian juga hijrah ke kota Madinah. Nah, dan Ruqayyah dinikahi Utsman
Kemudian wafat di umur 21 tahun. Sangat muda sekali. Nah, pada tahun 2 Hijri di bulan Ramadan. 2 Hijri di bulan Ramadan berarti kaum muslimin sedang apa? Perang. Apa? Badr. Oleh sebab itu, Utsman tidak ikut ke peperangan Badr sebabnya ini. Tidak boleh oleh Nabi SAW karena Ruqayyah lagi sakit kritis. Nah, terkena dengan penyakit hasbah, penyakit campak. Dengan penyakit campak ini kemudian Ruqayyah wafat. Oleh sebab itu Utsman bin Affan tidak mendapatkan keutamaan perang Badar karena memang dilarang oleh Rasulullah SAW demi menemani istrinya. Ini Ruqayyah bintu Nabi SAW. Kemudian Ummu Kulthum sama dinikahi oleh Utsman bin Affan, wa Fatimah istri Ali, wa Abdullah. Nah, begitu juga dari Khadijah, anak laki-laki yang bernama Abdullah, dan Abdullah ini gelarnya At-Thayyib wa Tahir. Thayyib itu baik, Tahir itu suci. Kenapa kok digelari At-Thayyib wa Tahir? Karena ini satu-satunya dari rahim Khadijah, nah, yang lahir setelah kenabian. Nah, jadi anak-anak dari Khadijah semua lahir sebelum diutus menjadi Rasul. Hanya Abdullah yang lahir setelah diangkat menjadi Nabi sehingga beliau mendapatkan julukan At-Tahir wa Thayyib. Nah, sudah masuk waktu Isya? Baik, sisanya insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.